Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Izin saya Tito Hamzah. Saya berasal dari HTNB dengan NIM 2330203081. Izin Bapak, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai kekhususan masing-masing konsep fikih siasah dalam aliran Sunni dan Syiah berdasarkan kajian akademik. Yang pertama itu kekhususan fikih siasah aliran Sunni. Untuk poin yang pertama yaitu legitimasi kekuasaan. Dalam tradisi Sunni, kekuasaan khalifah dianggap sebagai mandat dari Tuhan yang harus ditaati tanpa syarat. Khalifah dipandang sebagai bayang-bayang Allah di muka bumi yang memerintah dengan mandat ilahi, sehingga kekuasaannya suci dan mutlak. Dan poin yang kedua yaitu kepatuhan dan larangan pemberontakan. Ulama Sunni seperti Ibnu Abi Rabi', Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, dan Al-Mawardi menekankan pentingnya kepatuhan kepada penguasa dan melarang pemberontakan demi menjaga kestabilan sosial dan politik. Mereka melihat bahwa meskipun penguasa berbuat salah, rakyat tetap harus patuh demi kemaslahatan umum dan stabilitas negara. Selanjutnya yaitu prinsip kepemimpinan. Kepemimpinan didasarkan pada azas Zuriyah Quraisy dan baiat dari pihak yang berkompeten dengan pengakuan terhadap 4 khalifah pertama sebagai pemimpin sah. Namun, legitimasi lebih ditekankan pada aspek sosial politik dan kesepakatan masyarakat daripada aspek keturunan semata. Fokus pada kemaslahatan umum. Fikih siasah Sunni menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai tujuan utama kebijakan politik dan menolak segala bentuk kerusakan yang dapat mengganggu keharmonisan sosial. Selanjutnya, fungsi politik. Doktrin Sunni cenderung menjadi alat legitimasi kekuasaan yang mengutamakan stabilitas dan keharmonisan sosial dengan posisi penguasa yang kuat dan rakyat yang relatif lemah dalam kontrol politik. Nah, selanjutnya yaitu kekhususan fikih siasah dalam aliran Syiah. Poin yang pertama yaitu konsep imamah. Syiah menegaskan bahwa kepemimpinan harus berasal dari keturunan Nabi Muhammad, khususnya dari keluarga Ahlul Bait, dengan imam sebagai pemimpin yang memiliki otoritas spiritual dan politik yang bersumber langsung dari Tuhan. Ini merupakan perbedaan mendasar dengan Sunni yang lebih menekankan baiat dan azaz Zuriyah Quraisy secara umum. Untuk poin yang kedua yaitu prinsip Zuriyah Quraisy dan baiat. Syiah juga mengakui prinsip Zuriyah Quraisy, namun menegaskan bahwa hanya keturunan Ali dan Fatimah yang berhak memimpin umat Islam. Pemilihan kepala negara harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten sesuai dengan prinsip baiat, namun kepemimpinan tetap bersifat eksklusif dan ilahiyah. Dan yang selanjutnya itu struktur politik dan kelas khusus. Dalam struktur politik, Syiah terdapat kelas khusus seperti khalifah, keluarga khalifah, Bani Hashim, para pembesar negara. Poin selanjutnya yaitu struktur politik dan kelas khusus. Dalam struktur politik Syiah terdapat kelas khusus seperti khalifah, keluarga khalifah atau Bani Hashim, dan para pembesar negara seperti menteri, gubernur, panglima, dan kaum bangsawan non-Bani Hashim. Ini menunjukkan adanya hierarki sosial politik yang khas dalam tradisi Syiah. Dan yang terakhir yaitu penekanan pada keadilan dan kepemimpinan hilafiyah. Kepemimpinan dalam Syiah bukan hanya soal politik, melainkan juga soal keadilan dan petunjuk ilahiyah yang dibawa oleh imam sebagai pemimpin umat Islam sejati. Hal ini menjadikan kepemimpinan Syiah memiliki dimensi spiritual yang kuat. Nah, dari penjelasan tadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Kesimpulannya, fikih siasah Sunni lebih menekankan pada legitimasi kekuasaan melalui mandat Tuhan yang diwujudkan dalam kepatuhan rakyat demi stabilitas dan kemaslahatan umum. Sementara fikih siasah Syiah menekankan kepemimpinan ilahiyah yang berasal dari keturunan Nabi dengan dimensi spiritual dan sosial politik yang kuat. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.